Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan teori akuntansi dengan materi pendekatan prediktif, pendekatan positif, perataan laba, dan manajemen laba. Untuk anggota kelompok dari kelompok satu, yang pertama yaitu Faradita Sabrina Khotijah dengan NIM akhir 033, yang kedua yaitu Karina Putri Agatha dengan NIM akhir 140, yang ketiga yaitu Megita Indalestari dengan NIM akhir 196, yang keempat yaitu Nadia Fitri dengan NIM akhir 210, yang kelima Sinta Indi Fitriana dengan NIM akhir 352, yang keenam yaitu Rafika Salsabir Putri dengan NIM akhir 382, dan yang terakhir Naila Putri Inaya dengan NIM akhir 454. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu pendekatan prediktif. Pendekatan prediktif ini muncul dari adanya kebutuhan untuk mencegah masalah yang rumit dalam mengevaluasi metode alternatif dari alternatif pengukuran akuntansi. Kemampuan prediktif yaitu suatu kriteria purposif yang dapat dengan mudahnya dihubungkan dengan salah satu tujuan dari pengumpulan data akuntansi, fasilitasi pengambilan keputusan. Literatur akuntansi selalu menganggap bahwa data akuntansi harus memfasilitasi pengambilan keputusan. Kemudian prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Jadi, untuk kriteria nilai prediksi adalah suatu hubungan probabilitas antara peristiwa ekonomi yang menjadi perhatian dari pengambilan keputusan, serta variabel pembuat prediksi yang relevan dan sebagian diperoleh dari informasi akuntansi. Kemudian, untuk analisis time series merupakan suatu pendekatan metodologi struktural di mana ketergantungan statistikal sementara dalam suatu kumpulan data dapat diperiksa. Penelitian analisis time series terutama menentukan fokusnya pada yang pertama sifat-sifat time series dari laba yang dilaporkan serta isu-isu prediksi dalam analisis time series. Baik, selanjutnya sifat-sifat time series dari laba yang dilaporkan. Yang pertama, sehubungan dengan rangkaian laba tahunan, temuan-temuan yang menyajikan proses rata-rata bergerak, serta satu dari dua proses. Yang kedua, yaitu sehubungan dengan rangkaian laba triwulanan, yaitu temuan-temuan yang ada sepertinya menunjukkan bahwa proses laba triwulanan tidaklah sepenuhnya memiliki sifat yang acak. Kemudian untuk memprediksi laba akuntansi di masa depan. Jadi jumlah laba yang dilaporkan adalah suatu angka teragregat dua dimensi, yaitu satu dimensi adalah temporer dan satu dimensinya adalah komposisional. Kemudian terdapat prediksi kesulitan. Model univariate maupun multivariate telah digunakan untuk membantu seorang auditor menentukan kapan suatu perusahaan mendekati pilot. Hasil yang paling patut dicatat adalah kemampuan prediktif yang unggul dan rasio arus kas yang dibandingkan total utang, diikuti oleh laba bersih dibandingkan aktiva total. Berbagai keterbatasan dikaitkan dengan penelitian mengenai prediksi kesulitan perusahaan. Yang pertama, tidak adanya suatu teori ekonomi umum tentang kesulitan keuangan yang dapat digunakan untuk menentukan variabel yang akan dimasukkan ke dalam model. Kedua, definisi yang berbeda dari peristiwa yang menjadi perhatian. Selanjutnya yaitu prediksi premi obligasi dan peringkat obligasi. 4 faktor yang diasumsikan menciptakan rasio obligasi dan akan mempengaruhi imbal balik dari obligasi saat jatuh tempo, yaitu yang pertama risiko kegagalan atau tidak sanggup membayar, yang kedua risiko pemasaran, yang ketiga risiko daya beli, yang keempat risiko tingkat suku bunga. Pfister menguji kemampuan daya model 4 faktor dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam risiko premi dari obligasi perusahaan industri. Yang pertama yaitu variabel laba, yang kedua solvensi atau kemampuan dalam memenuhi kewajiban, yang ketiga struktur modal, dan yang terakhir yaitu total nilai dari nilai pasar obligasi perusahaan. Selanjutnya yaitu pendekatan positif. Pendekatan positif dalam akuntansi berfokus pada menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang ada. Pendekatan ini berusaha untuk memahami bagaimana praktik akuntansi berkembang dan bagaimana mereka dapat diprediksi. Terdapat beberapa paradigma yang digunakan dalam pendekatan positif, yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Paradigma informasi atau ekonomi. Paradigma ini berfokus pada informasi sebagai suatu komoditas dan akuisisi atas informasi menjadi suatu masalah pilihan ekonomi.
Dalam paradigma ini, nilai informasi diukur berdasarkan kriteria biaya manfaat dalam struktur formal dari teori keputusan dan teori ekonomi. Beberapa model yang digunakan dalam paradigma ini adalah: satu, model teori keputusan. Model ini menyajikan suatu kerangka untuk menentukan nilai suatu perubahan di dalam sistem informasi sebagai suatu perbedaan antara ekspektasi pengembalian dari dua sistem alternatif. Yang kedua, ada model teori sindikat. Model ini mengikut sertakan perusahaan multi anggota yang secara bersama-sama memilih serangkaian tindakan akibat adanya suatu aturan pembagian untuk dampak hasil yang tidak pasti. 3. Model evaluasi informasi pengambil keputusan. Model ini menjaga karakteristik multi-anggota dan mengikut sertakan pemilik atau pengevaluasi informasi dalam mendelegasikan pilihan tindakan terhadap satu atau lebih agen. Yang keempat, model teori tim. Model ini mencakup suatu konteks multi-anggota dan suatu aturan pembagian dalam model teori sindikat. Yang kelima, model pengumuman permintaan. Model ini sama dengan model teori tim dengan tambahan permasalahan mengenai bagaimana mendorong agen untuk mengumumkan informasi pribadinya secara jujur dan menggunakannya untuk memaksimalkan keuntungan dari organisasi. Paradigma agensi analitis. Paradigma ini berfokus pada hubungan antara prinsipal dan agen dalam suatu kontrak. Hubungan agensi dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara seseorang atau lebih, seorang prinsipal dan orang lainnya, seorang agen, untuk memberikan jasa demi kepentingan prinsipal. Dalam paradigma ini, prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda, dan agen memiliki informasi yang lebih banyak tentang tugas yang diberikan. Teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif berfokus pada menjelaskan dan memprediksi pilihan standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasiannya sumber daya ekonomi. Teori positif didasarkan pada proposisi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator atau politisi adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan utilitas mereka. Dalam teori ini, pilihan kebijakan akuntansi oleh kelompok-kelompok ini didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat relatif prosedur akuntansi alternatif dalam suatu cara untuk memaksimumkan utilitas mereka. Evaluasi pendekatan positif. Pendekatan positif melihat pada mengapa praktek dan atau teori dikembangkan dengan cara tertentu dalam rangka untuk menjelaskan, memprediksi peristiwa akuntansi. Dengan cara seperti itu, pendekatan positif berusaha untuk menentukan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi faktor-faktor rasional dalam bidang akuntansi. Evaluasi pendekatan positif ini dapat membantu memahami kekuatan dan kelemahan dari pendekatan ini dan bagaimana digunakan untuk meningkatkan praktik akuntansi. Selanjutnya yaitu perilaku restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi atau nilai perusahaan. Bentuknya itu bisa bermacam-macam seperti akuisisi, penggabungan, divestasi, LBO atau leverage buyout, sampai pemecahan atau spin-off. Menurut pernyataan Maris, perusahaan yang diakuisisi biasanya nilainya lebih rendah oleh pasar. Chambers juga mendukung oleh pandangan Maris ini, tetapi pernyataan Maris ini dikritik oleh Taussig dan juga Hayes karena kurangnya kelompok kontrol atau kurangnya kendali. Studi awalnya terlalu berfokus pada pendekatan satu variabel dan penggabungan yang secara sukarela. Lalu ada peneliti seperti Vance mulai memperbaiki pendekatan ini dengan melihat restrukturisasi dari berbagai sisi. Tujuannya untuk meningkatkan nilai ekuitas pemegang saham atau kesejahteraan manajemen. Paul Barnes juga mengembangkan model diskriminan dengan 5 indikator keuangan untuk memprediksi potensi akuisisi dari perusahaan. Selanjutnya ada keputusan-keputusan kredit dalam pinjaman bank. Keputusan kredit bank dipengaruhi oleh informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Ada tiga pendekatan yang digunakan. Pertama, simulasi proses pinjaman, yaitu menunjukkan
kalau informasi keuangan memiliki peran yang besar dalam keputusan kredit. Yang kedua yaitu prediksi klasifikasi pinjaman. Model ini belum akurat dan juga belum terlalu berhasil. Yang ketiga yaitu prediksi kesulitan keuangan bank cukup. Pada pendekatan ketiga ini, model Singkip berhasil memprediksi kegagalan bank dengan dua variabel, yaitu rasio beban operasi dan rasio investasi terhadap aktiva. Model-model ini berguna sebagai sistem peringatan dini bagi pengawas bank. Selanjutnya ada peramalan informasi laporan keuangan. Peramalan ini menjadi bahan yang penting dalam pasar modal. Bisa dilakukan oleh manajemen, analis, ataupun model statistik. Tetapi kepercayaan investor itu bergantung pada akurasi prediksi tersebut. Dan juga sayangnya banyak analis bereaksi lambat tanggap dengan perubahan laba. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena terlalu bergantung pada kinerja masa lalu, cakrawala ramalan, ukuran perusahaan, hingga pengalaman analis. Kesalahan juga dapat muncul dari faktor musiman dan bias manusia. Karena itu, peramalan harus dilakukan dengan hati-hati agar tetap relevan dan juga dipercayai oleh pasar. Baik, selanjutnya yaitu konsep perataan laba. Nah, konsep perataan laba sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen untuk membuat laporan laba perusahaan terlihat lebih stabil dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah bukan untuk memanipulasi, melainkan untuk memberikan gambaran kinerja yang lebih konsisten. Tentunya masih dalam batas aturan akuntansi. Nah, menurut Gordon sendiri ada 4 alasan atau dalil kenapa manajemen melakukan perataan laba. Yang pertama adalah manajemen memilih prinsip akuntansi untuk memaksimalkan kegunaan dan kesejahteraan. Jadi, manajemen akan cenderung memilih cara pencatatan yang menguntungkan secara legal, supaya hasilnya terlihat baik dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu kinerja manajemen meningkat seiring dengan keamanan kerja, laba yang tumbuh, serta pertumbuhan perusahaan. Jadi jika laporan keuangan terlihat stabil, hal ini akan meningkatkan kepercayaan internal terhadap kinerja manajemen. Yang ketiga yaitu kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan manajemen. Hal ini kalau labanya nggak fluktuatif, itu investor jadi percaya kalau perusahaan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang keempat yaitu kepuasan pemegang saham meningkat dengan pertumbuhan dan stabilitas laba. Jadi karena investor lebih menyukai perusahaan yang menunjukkan kinerja konsisten dan minim resiko fluktuasi daripada laba yang besar tapi fluktuatif. Jadi jika keempat dalil tadi diterima, maka manajemen akan berusaha meratakan laporan laba dan tingkat pertumbuhannya dalam batasan aturan akuntansi. Nah, menurut Beidelman sendiri, intinya adalah perataan laba adalah usaha sadar dari manajemen untuk mengurangi naik turunnya laba yang dianggap tidak normal. Nah, tujuannya sendiri adalah agar laporan keuangan terlihat lebih konsisten. Selanjutnya ada motivasi perataan. Bidelman mengidentifikasi ada 2 alasan utama mengapa manajemen melakukan perataan laba. Yang pertama yaitu laba yang stabil mendukung pembagian dividen dan mengurangi risiko perusahaan. Jadi jika laba konsisten, perusahaan lebih mudah membagikan dividen secara teratur. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai saham. Yang kedua yaitu mengatasi siklus laba dan mengurangi korelasi dengan pasar. Dalam dunia bisnis, laba bisa sangat fluktuatif karena siklus ekonomi atau musim. Dengan adanya perataan, laba terlihat lebih konsisten sehingga nilai perusahaan tampak lebih stabil di mata pasar. Selanjutnya ada objek perataan. Objek perataan utama dari
perataan laba biasanya adalah laba bersih atau laba per saham (IPS). Alasannya karena kedua indikator ini merupakan fokus utama bagi para investor, analis, dan pihak eksternal lainnya dalam menilai kinerja perusahaan. Peneliti dan praktisi sering menggunakan laba bersih atau EPS sebagai tolak ukur, karena hal ini dianggap paling representatif untuk menunjukkan kinerja suatu perusahaan dari sudut pandang investor dan bagi para pengguna laporan keuangan lainnya. Baik, selanjutnya dimensi perataan. Dimensi-dimensi perataan pada dasarnya adalah alat untuk menyelesaikan perataan angka pendapatan. Dasar dan Malcolm membedakan antara perataan real, yaitu transaksi aktual yang terjadi maupun tidak terjadi, tetapi mempengaruhi pendapatan. Dan perataan artifisial, yaitu prosedur akuntansi yang menggeser biaya atau pendapatan antar periode. Selain itu, terdapat 3 dimensi lain dalam literatur. Yang pertama, perataan melalui adanya kejadian atau pengakuan, di mana manajemen dapat menentukan waktu transaksi aktual terjadi, sehingga pengaruhnya terhadap laporan pendapatan akan cenderung mengurangi variasinya dari waktu ke waktu. Yang kedua, perataan alokasi terhadap waktu. Melalui kejadian dan pengakuan suatu peristiwa, manajemen memiliki kendali yang lebih bebas terhadap determinasi atas periode-periode yang dipengaruhi oleh kuantifikasi dari peristiwa. Yang selanjutnya, perataan melalui klasifikasi, di mana ketika angka statistik laporan laba rugi selain laba bersih menjadi objek perataan, manajemen dapat mengklasifikasikan pos-pos intralaba untuk mengurangi variasi yang terjadi dari waktu ke waktu dalam statistik. Selanjutnya, variabel perataan. Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Copeland menguraikan 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu instrumen perataan, yaitu yang pertama, sekali digunakan, instrumen tersebut tidak harus membuat perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu, apapun di masa depan. Yang kedua, instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan pertimbangan profesional dan diperkirakan dalam wilayah atau dalam tanda kutip prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, instrumen perataan harus mengarah pada pergerakan yang material secara relatif terhadap perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang keempat, instrumen perataan tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak kedua, tetapi hanya suatu reklasifikasi atau saldo akun internal. Yang terakhir, instrumen perataan harus digunakan secara sendirian atau bersama-sama dengan praktik lainnya selama satu periode waktu tertentu. Baik, selanjutnya ada manajemen laba. Jadi manajemen laba sebagai manajemen akrual. Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Untuk memahami ini, penting diketahui bahwa total akrual bisa dihitung dari selisih laba bersih dan arus kas operasional, atau bisa juga dipecah menjadi dua bagian, yaitu akrual pilihan atau yang bisa diatur dan akrual bukan pilihan atau yang tidak bisa diatur. Untuk mengetahui mana bagian yang sengaja diatur, para peneliti biasanya menggunakan metode regresi untuk memisahkan akrual normal dari total akrual. Sisanya yang tidak bisa dijelaskan oleh model itu dianggap sebagai akrual pilihan, yaitu bagian dari manajemen laba. Untuk selanjutnya ada model akrual. Model akrual pilihan pertama-tama melibatkan perhitungan total akrual. Untuk itu, model akrual total disajikan terlebih dahulu, selanjutnya diikuti oleh model akrual pilihan. Baik, selanjutnya ada model total akrual. Jadi pendekatan neraca untuk perhitungan total. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada layar di PPT. Yang kedua ada model akrual pilihan. Nah, model akrual pilihan ini terdapat 6 model yang dipilih untuk dipertimbangkan dalam literatur. Untuk model pertama ada model D'Angelo, adalah perbedaan antara akrual total di tahun peristiwa T disimbolkan dalam aktiva total dan akrual bukan pilihan. Untuk rumusnya sendiri juga sudah tercantum di layar PPT. Yang kedua ada model Haley,
itu akrual bukan pilihan adalah nilai rata-rata dari akrual total yang dilambangkan dengan aktiva keseluruhan pada periode estimasi. Rumusnya juga terdapat di layar PPT. Yang ketiga ada model Jones. Nah, tujuan utama dari model ini adalah untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. Untuk rumusnya sudah terdapat di PPT. Nah, selanjutnya model yang keempat ada model Jones yang dimodifikasi. Model ini untuk mengurangi kesalahan dalam mengukur akrual pilihan dengan cara memasukkan akrual bukan pilihan selama periode tertentu, sehingga hasilnya lebih akurat. Untuk rumusnya juga sudah tercantum di PPT. Yang kelima ada model industri. Model ini berasumsi bahwa variasi dalam penentuan akrual bukan pilihan yang umumnya terjadi di antara perusahaan di industri yang sama. Rumus model industri juga sudah tercantum di PPT. Dan yang terakhir ada model Kang dan Sivaramakrishnan. Model ini mengukur akrual dikelola berdasarkan tingkatannya, melibatkan HPP dan beban lain tanpa perlu regresi agar hasilnya lebih bersih. Untuk rumusnya juga sudah tercantum di layar PPT. Untuk selanjutnya ada kesalahan penetapan harga atau akrual pilihan. Terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa para investor menggunakan informasi laba untuk memprediksi kinerja masa depan perusahaan. Namun, mereka sering terfokus pada laporan laba tanpa mempertimbangkan komponen-komponen penting lainnya, seperti akrual dan arus kas. Meskipun komponen tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan, pasar cenderung keliru dalam menilai komponen-komponen tersebut. Biasanya, pasar terlalu mengutamakan akrual dan meremehkan arus kas. Padahal kedua hal ini berpengaruh besar terhadap kinerja laba di masa depan. Kesalahan ini menyebabkan pasar bereaksi terkejut saat terjadi perubahan laba. Meskipun perubahan tersebut seharusnya dapat diprediksi berdasarkan analisis akrual dan arus kas, dengan kata lain investor gagal mengenali perbedaan penting antara kedua komponen laba yang akhirnya mempengaruhi penilaian pasar terhadap harga saham. Selanjutnya ada isu-isu dalam manajemen laba. Yang pertama, manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan analis keuangan atau manajemen yang biasanya diwakili oleh peramalan laba publik. Yang kedua, manajemen laba bertujuan untuk mempengaruhi kinerja harga saham jangka pendek dengan berbagai cara. Yang ketiga, manajemen laba muncul dan bertahan karena adanya informasi asimetris di mana manajer memiliki informasi yang tidak ingin mereka ungkapkan. Yang keempat, manajemen laba terjadi dalam konteks laporan yang fleksibel dan kontrak yang mengatur pembagian keuntungan antara pemegang kepentingan. Yang kelima, strategi manajemen laba dapat mengikuti 3 pendekatan. Pendekatan pertama ada memilih opsi fleksibel dalam IFRS atau GAAP. Yang kedua, bergantung pada perkiraan subjektif dan pilihan aplikasi. Yang ketiga, menggunakan akuisisi atau disposisi aktiva. Isu-isu selanjutnya, yang keenam, ada salah satu alasan utama dalam manajemen laba adalah permainan laporan laba triwulanan. Yang ketujuh, manajemen laba bertujuan melewati ambang batas seperti melaporkan laba positif, menjaga kinerja tetap stabil, dan memenuhi harapan analis, khususnya untuk peramalan laba. Yang kedelapan, manajemen laba bisa berasal dari pemenuhan perjanjian kompensasi implisit. Yang kesembilan, manajemen laba tumbuh dari ancaman aturan industri spesifik dan aturan antitrust. Yang ke-10, manajemen laba mungkin terpaksa mencari jalan keluar dalam manajemen laba karena kebutuhan subsidi, perlindungan pemerintah, atau takut akan investigasi antitrust. Yang ke-11, penilaian perusahaan secara umum menjadi salah satu sasaran manajemen laba. Yang ke-12, laba negatif mendadak lebih merugikan dibandingkan revisi ramalan negatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.